Messenger of Truth adalah marketplace ministry yang lebih dari 20 tahun dengan nama BOS Ministry atau Blessing of Promise Lion More. God's Praise hadirat Tuhan di tempat kerja melalui pelayanan persekutuan doa kantor atau mesbah doa di tempat kerja. Pastikan Anda merindukan hadirat Tuhan lebih kuat daripada kerinduan Anda akan kuatnya hadirat Wi-Fi di tempat kerja Anda. Pilih call center mode untuk setiap bentuk pelayanan persekutuan doa kantor di perusahaan Anda. Laksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training baik topical base yang mengangkat topik-topik aktual di marketplace seperti digital economy, tax amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya. Dan value base dengan modul Seven Kingdom Lifestyle tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. Your presence is heaven to me. Halo, puji Tuhan kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita percaya, berapa banyak yang percaya bahwa siang hari ini bersama Yesus kita mampu melakukan hal-hal yang besar, lebih besar lagi, amin. Pandang kiri kanan saudara, katakan bersama Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Woo! Yang hari ini sama-sama kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, ada jalan keluar untuk masaku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Dari awal katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat bukan menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku. Katakan untuk masalahmu, untuk masalah. Dari awal Bapak Ibu saja. Bersama Yesus, kasih tahu kiri kananmu. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Come on. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja.
Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti untuk menolong. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari dari awal sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti menolong tiap kami. Menjadikan lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan. Katakan, tidak pernah terlambat Kau menolong kami Tuhan. Tidak pernah terlalu cepat, tapi Engkau selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami Tuhan. Tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu bagi kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Katakan, ku percaya. Lebih dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari lebih lagi dengan iman saudara sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya. Menepati janji-janji dan sudah menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kau tepati,
janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh. Amin. Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, ya Allah kami. Bagimu, hati kami senantiasa bersyukur, berterima kasih yang limpah buat bagimu ya Bapa di sorga. Tidak cukup seribu lidah kami mengatakan Engkau maha besar bagi kami. Hati kami boleh terlarut dan boleh menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu tempat yang terbaik ya Bapa. Terima kasih buat suasana yang indah pada siang hari ini ya Tuhan. Di dalam ibadah Raya Mor ya Bapa. Kami datang berdoa kepadamu, seraya bersyukur buat kasih anugerah limpah rahmat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau angkat doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih acara ini dengan akhir ya Tuhan. Bapak Ibu yang dalam perjalanan Kau hantar dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Biarlah setiap kami dibekali oleh firman yang penuh kuasa ya Tuhan. Boleh diteguhkan oleh firman disampaikan hamba-Mu ya Bapa. Sehingga kami sungguh-sungguh semakin diperkaya dengan firman-Mu. Dan hidup kami semakin mengasihi ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah Mor ini Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati. Baik hari ini maupun yang akan datang. Tuhan boleh membuka tingkap-tingkap di surga Tuhan. Sehingga kami boleh semakin beribadah. Tuhan tambah-tambahkan terus. Baik onsite maupun online ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Berlin Kau berkati. Kau berkati tim yang ada. Senantiasa bersahati terus melayani Tuhan di ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur di mana kami tinggal di Sumatera Utara di kota Medan. Kami berdoa ya Bapa. Tuhan. Limpahkan damai sejahtera atas kota ini ya Tuhan. Limpahkan kuasa-Mu atas setiap pemimpin dari yang terendah ya Tuhan. Agar mereka memimpin Sumatera Kota Medan dengan penuh hikmat dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Buat Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Buat Indonesia yang kami kasihi ya Bapa. Senantiasa Tuhan menghadapkan wajah-Mu buat Indonesia. Tuhan wajah-Mu menyinari Indonesia dan memberikan kasih karunia ya Tuhan. Limpahi dengan damai sejahtera Bapa. Tuhan Engkau memberkati pulau-pulau darat dan lautan ya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin yang teratas hingga terendah. Joko Widodo Presiden yang kami kasihi Tuhan memberkati. Berikan hikmat bijaksana yang lebih lagi. Di dalam membawa negara ini kepada tujuan yang ilahi. Kepada destiny Allah. Limpah damai dan sejahtera atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur buat pesta demokrasi yang akan datang 2024 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersehati buat pemilu 2024. Baik pra maupun pasca ya Tuhan. Biarlah keamanan, kedamaian daripada surga mengalir atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah terpilih pejabat itu
yang takut akan Tuhan, yang pluralis. Dalam nama Tuhan Yesus, terima segala kemuliaan hormat bagimu Bapa. Di dalam kehidupan umatmu Indonesia yang kau kasihi, Engkau memberkati agar terjadi keamanan, kedamaian melimpah atas bangsa kami ini ya Tuhan. Dan boleh pintu surga terbuka untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Terima kasih, kami titipkan doa kami buat yang menderita, yang kelaparan, kehausan, para panti-panti asuhan, diberkati, ditolong Tuhan dengan berkat yang sama yang kami boleh nikmati senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu permohonan dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan melebihi-lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Seturut kuasa yang bekerja di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat kebahagiaan dan damai sejahtera pada siang hari ini. Menjadi milik kami yang kekal ya Tuhan. Dan itu membuat kami mengalami satu obat yang manjur, yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Boleh melayani Tuhan seumur hidup kami. Inilah permohonan jauh dari semuanya. Biarlah Bapa melalui Kudus-Mu menyempurnakan setiap permohonan kami. Segala puji, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami Tuhan. Yang percaya kepada amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai kau hendak sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan aku percaya. Aku percaya kebajikan Mu melimpah, kebajikan ku sembah ku puji, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, buat kami boleh berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan hikmat kepada kami untuk kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami pada siang hari ini Tuhan, untuk senantiasa kami boleh melangkah dalam tuntunan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom yang tetap semangat sekalipun hari ini macet untuk kita bisa datang onsite di tempat ini, berhubung hari ini rupanya ulang tahun Kota Medan ya, dan ada beberapa pengalihan jalan juga sehingga
membuat sedikitnya macet, tapi kita percaya kalau kita rindu datang berdoa bersama memuji Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan sehingga kita bisa sampai di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini siang ini saya memberikan tema Do Greater Works. Wah, apa nih temanya ini? Nah, saya percaya Bapak Ibu kita sudah masuk tanggal 1 Juli 2020. Ini berarti bagi kita yang di perusahaan, ini sudah masuk semester kedua berarti. Ya, semester 1 sudah selesai dan kita percaya Tuhan sudah memberkati kita. Dan saya percaya memasuki bulan Juli ini, saudara-saudaraku, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar untuk kita tangani lagi. Dan kehidupan kekristenan sebenarnya bukan hanya kita percaya, ya, tetapi kita terus naikkan level kekristenan kita untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara, dipercaya dalam hal apa? Dipercaya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan taruh di dalam. Nah, film Yohanes 14 ayat kita, silakan. Ya. Nah, ini aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Great works, ya. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa. Menarik sekali kalau kita eksegesis ini, Bapak Ibu. Bahwa yang pertama, Tuhan mau selain kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus menjadi pribadi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kadang kita berpikir, ya, kalau kita baca ayat ini, wah, pekerjaan Yesus itu seperti apa? Kemudian pekerjaan besar itu apa begitu? Dan apa saja yang menjadi pekerjaan besar itu kalau kita pikirkan? Next slide-nya. Nah, Saudara, ini menjadi pertanyaan yang muncul. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini seringkali dipakai oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuh kan, katanya lakukan pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pekerjaannya apa? Dia melakukan mujizat, membuat orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuh, kamu kan nggak bisa seperti itu. Nah, kadang-kadang statement ini bisa melemahkan kita. Nah, kalau kita pikirkan apa pekerjaan besar itu, next slide-nya, maka pekerjaan Yun Ergon yang Yesus lakukan dalam Matius 4 ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi pekerjaan Yesus itu beritakan Injil Kerajaan Allah, mengajar di rumah ibadat, sembuhkan penyakit dan kelemahan. Lalu kalau kita baca lagi dalam Matius, next slide-nya, 11 ayat 5, pekerjaan Yesus itu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Wah, berarti ini mujizat. Apa mungkin saya bisa lakukan pekerjaannya yang Yesus lakukan? Sesungguhnya, Bapak, Ibu, Saudara, next slide-nya, pekerjaan Yesus itu bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga dia masih juga melakukan perhatian, kepedulian, belas kasih dan pertolongan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang Samaria, perempuan Samaria, ada kekosongan dalam rongga hatinya. Lalu ketika Yesus datang, dia mendengar kabar baik, hidupnya diubahkan. Zakheus, hidupnya berubah dari orang yang pelitnya luar biasa, ya, memungut cukai, dengan semena-mena hidupnya diubahkan oleh pemberitaan kabar baik. Dan bagaimana Nikodemus juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, Yesus membuka mata rohani dari Nikodemus. Mari kita berpikir sebentar. Apa misi Yesus ketika datang ke dunia ini? Dicatat di dalam Lukas 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, ini ada 4 orang disebutkan ini. Bapak Ibu Saudara, misi Tuhan kepada orang-orang miskin. Siapa nih orang-orang miskin? Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun Rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat misi Yesus bukan saja secara fisik, tetapi secara rohani juga. Di dalam, siapa sih orang-orang miskin? Orang-orang yang punya karakter yang lemah, mudah menyerah, mentalnya down. Maka kita sebagai anak Tuhan harus memberikan solusi, memberikan jawaban kepada mereka. Tawanan, ini orang-orang yang terbelenggu dosa, keserakahan, hedonisme, percabulan. Maka kita harus membebaskan mereka dari hal itu, memberikan kekuatan semangat. Kalau ada di teman kantor, gara-gara putus sama pacar, dia mau bunuh diri di pohon tauge. Wah, kita harus kasih semangat Bapak Ibu. Masih ada jodoh yang lebih baik lagi yang Tuhan akan berikan. Orang-orang yang buta, ini nggak tahu jalan keselamatan. Dan tugas kita menyatakan kebenaran. Orang-orang yang tertindas. Ada banyak sekarang di hari-hari yang sulit ini, orang terbeban hutang, narkoba, perceraian, atau trauma masa lalu. Ini kita harus bisa melepaskan mereka dari hal-hal itu, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ada banyak hal yang Yesus lakukan, tapi semuanya itu kalau ditulis satu persatu, dunia ini tidak akan memuat seluruh kitab yang akan bisa ditulis oleh perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Nah, tetapi apa pekerjaan besar? Saudara, ini gambar adalah seorang Yakuza yang akhirnya jadi pendeta oleh karena mengalami kabar baik. Ketika seseorang memberikannya kabar baik, memberikan kepadanya Alkitab dan dia baca, hidupnya berubah. Nah, saudara, next slide. Kita lihat, apa sih pekerjaan besar? Nah, dalam bahasa Yunani itu megaf, dalam arti asal katanya ya, luas, besar, berlimpah, berdampak, perkataan yang lebih ya. Jadi bisa diartikan pekerjaan yang dimaksud Tuhan adalah pekerjaan yang lepas, lebih panjang, lebih limpah, lebih berdampak. Saya sebagai anak-anak Tuhan yang ada di marketplace bisa melakukan hal ini. Sangat bisa kalau kita lihat sekarang ya. Kalau kita lihat zaman Yesus dengan zaman kita kan sudah berbeda. Zaman Yesus dulu bagaimana? Kalau mau dari satu tempat ke tempat yang lain harus jalan kali paling tinggi naik onta. Nah sekarang kita 10 hari sudah bisa keliling 10 negara Bapak Ibu. Ya, nah dulu memberitakan Injil terbatas Tuhan Yesus hanya di daerah Yudea dan Galilea. Sekarang beritakan Injil, wah bisa lebih luas, bisa lebih berdampak. Kalau kita sekarang punya WhatsApp, lalu kita sharing firman Tuhan dalam kontak kita, bisa 500 orang terjangkau. Tapi kalau dulu itu tidak mungkin dengan HP. Makanya ada istilah HP itu bisa mendekatkan yang jauh, bisa juga menjauhkan yang dekat. Ya, sama seperti keluarga, udah keluarga, nggak ngomong-ngomong, main HP terus. Jadi kita bisa orang itu pacaran apa suami istri? Kalau pacaran mah tatap-tatapan begitu ya, ngobrol begitu ya. Tapi kadang kalau suami istri, wah main HP begitu. Nah inilah kemajuan teknologi. Saudara, kita bersyukur kalau dulu khotbah di 5.000 orang nggak ada mic. Tapi sekarang ini kira-kira berapa ribu orang yang ada dalam ruangan ini? Bapak Ibu, kita bisa khotbah menjangkau 20.000 orang dengan mic yang canggih sekarang ini. Tapi kalau dulu nggak seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya dampaknya, next slide-nya. Nah kita lihat ya Yesus dulu pekerjaan yang lebih besar, lebih luas. Dulu Yesus itu hanya khotbah di tanah Israel, Galilea, Yudea. Sekarang misi besar, penginjil bisa seluruh dunia. Lebih panjang, Yesus itu hanya 3,5 tahun. Tetapi sekarang para misi bisa jauh lebih lama. Ya, sekarang Petrus itu bersama dengan Tuhan 3,5 tahun, tapi setelah itu Petrus masih hidup 30 tahun, Bapak. Ya. Yohanes dia sampai tua di Pulau Patmos. Dia jauh lebih besar, lebih lama dia bisa menginjil. Ya. Dan jangkauan 5.000 orang. Sekarang Badan Misi Dunia
bisa ngasih makan, satu negara pun bisa. Dulu mana bisa kan begitu ya. Jadi lebih luas, lebih berdampak, lebih dahsyat. Kuasanya juga berdampak. Yesus pegang perempuan sakit pendarahan, pegang ujung jubah daripada Yesus, dia disembuhkan. Tapi Petrus, kena bayangan Petrus aja dia sembuh, orang sembuh. Dan saudara, penginjilan sekarang itu bisa dijangkau dengan digital evangelism, lebih terjangkau Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya Bapak Ibu ya, di ayat 13 tadi dalam Yohanes 14, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara, kita ini adalah gereja Tuhan. Katakan bersama dengan saya adalah gereja Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Saudara, kita harus bisa melakukan pekerjaan besar. Ayat 13 tadi, kita harus minta pekerjaan besar yang Tuhan janjikan. Banyak sekarang orang tidak minta, tidak punya kerinduan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Minta, hari ini kita minta. Tuhan beri aku hikmat, kesempatan. Bapak Ibu. Kadang-kadang kesempatan itu kita baru sadar ketika kita sakit, Bapak Ibu. Ya, waduh, inilah arti kehidupan. Ketika kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa pekerjaan besar yang kita lakukan itu, siapa yang lakukan? Dicatat firman Tuhan tadi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Aku yang melakukannya, berarti siapa? Yesus. Kita hanya sebagai alat, kita hanya sebagai sarana. Kita hanya sebagai alat, sebagai sarana. Supaya apa? Supaya Bapa yang dipermuliakan, bukan kita yang dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharing ada 4. Ya, ada 4 hal yang Tuhan percayakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di marketplace. Saudara, karena kita terbatas waktu, maka Bapak Ibu nanti punya PR. Coba baca ya, Mazmur 107 ayat 4-38 nanti di rumah, begitu ya. Nah, yang pertama, yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah penginjilan. Menjadi saksi Kristus. Katakan bersama dengan saya saksi Kristus. Saudara, mungkin kita berpikir, wah itu kan kerjaannya para pendeta, penatua. Tidak. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di marketplace untuk melakukan penginjilan. Apa arti penginjilan? Penginjilan itu artinya kabar baik. Ya, kabar baik. Nah, saudara, kalau di ayat Mazmur ini banyak orang yang mengembara. Banyak orang yang hidupnya tandus. Hidup tidak jelas. Jadi kitalah yang harus bisa menyampaikan kabar baik. Nah, saudara, menyampaikan kabar baik itu bukan hanya saja dari perkataan kita. Tapi kabar baik yang paling efektif adalah perubahan hidup kita. Menjadi lebih baik. Jadi kata-kata yang didukung oleh kesaksian dan perubahan hidup, itu akan membuat orang lain mendengar kabar baik itu. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di sini dalam bahasa aslinya itu kosmos, Bapak Ibu. Bukan pengertian harus sampai ke Eropa, enggak. Kosmos itu adalah tatanan sosial di mana kita ditempatkan, dunia pendidikan, keuangan, pemerintahan. Maka kita harus siap menjadi saksi Tuhan di situ. Dalam penginjilan, di dalam tempat yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, yang kedua, itu adalah kita diberi kepercayaan melakukan pekerjaan besar, yakni melakukan pemulihan pribadi dan keluarga. Next slide-nya. Nah, saudara, oke, sebelumnya. Nah ini, ternyata ini ada fakta ya. Saudara, betapa penginjilan ini sangat penting. Saudara rindu kota Medan dimenangkan untuk Tuhan? Orang-orang di marketplace tahu kabar baik dan rindu, ya. Dan saya percaya kalau kota Medan itu di satu kisah, saudara, ada satu di selatan Amerika, ada 2 pulau, ya. Satu pulaunya itu Kepulauan Payola namanya ya.
Satu berbahasa Prancis, satu berbahasa Spanyol, penduduk 9 juta, yang berbahasa Spanyol 10 juta, itu penganut yang ada di Haiti, ya 80% itu voodoo. Sementara di Dominika itu 95,2% itu Kristen. Dan Haiti negara termiskin di barat. Beda dengan Dominika, makmur, pendapatan per kapita 10 kali Haiti. Terjadi gempa bumi pada tahun 2010. Apa yang terjadi? 300.000 orang meninggal, 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tapi di Dominika nggak ada kerusakan. Mengapa? Next slide-nya kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Haiti ini penuh dengan voodoo. Tahu voodoo kan? Kayak bigu ganjang lah kalau di sini begitu ya. Kalau percaya ya. Dan mereka percaya dengan ritual telanjang, pengorbanan anak, trance dance, kemasukan arwah, zombie, ada roh teritorial, biseksual, perayaan homoseksualitas. Dominika itu 95% Kristen. Mereka menghargai, mereka sopan, bermartabat. Anak-anak itu dianggap anugerah dari Tuhan, bukan menjadi pengorbanan. Mereka hanya menyembah Tuhan Sang Pencipta. Kuasa iblis di bawah kaki Yesus. Semua penyembahan berhala adalah mitos. Dan mereka menghargai gender. Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita boleh melihat next slide-nya, bahwa ya kita bisa melihat yang kedua, Korea Utara dan kedua negara berada di semenanjung Korea, sama-sama geografisnya. Ada konflik tahun 45, ditarik pemisah, 38 lintang utara. Lihat penduduk, ya dulu itu miskin, parah, TBC, lari 8 sampai 98, ada kelaparan. Di Korea Selatan tidak ada yang meninggal karena kelaparan. 50 sebagian besar terlindung dari bencana alam. Kini negara dengan ekonomi terkuat ke-11 di dunia. Saudara bisa melihat apa yang membedakan ini. Next slide-nya. Ya, ternyata Korea Utara itu dulu ya kebanyakan itu ateis, nation sekuler. Nah, 5% Buddhis. Satu Kristen itu pun dianiaya, dibaca. Korea Selatan tahun kebaktian itu tetap ada. Sekarang Paul Yong Gicho ya. Dan Korea Selatan ketika penginjilan itu besar, hari ini mereka itu sangat diberkati. Apa yang membedakan ini Bapak Ibu Saudara? Next-nya itu adalah satu penjelasan terbaik adalah Alkitab. Banyak orang tidak percaya di Korea. Banyak dan dominan untuk intervensi ilahi. Ada titik kritis untuk penghakiman ilahi. Saya percaya kalau kota Medan mendengar kabar baik melalui anak-anak Tuhan yang ada di kota Medan akan makmur. Katakan bersama dengan saya, amin. Yang kedua, tugas kita pemulihan pribadi dan keluarga. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini di marketplace menghadapi tekanan, rumah tangga berantakan. Saudara, jangan harapkan kita kalau ikut seminar, KKR, ya bisa terjadi pemulihan pribadi. Tetapi pemulihan pribadi itu yang efektif adalah melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi itulah yang langsung kita bagikan, kita sharing. Ketika kita bersaksi, hidup kita itu diubahkan oleh Tuhan. Dulu susah, sulit, ada tantangan. Itu yang kita share, sekarang kita diberkati Tuhan. Dan itu akan menguatkan orang yang mendengarnya, Bapak, Ibu, Saudara. Dan yang ketiga, kesembuhan dan mujizat. Wah, Saudara jangan bilang ini bukan bagian saya, ini bagiannya pendeta, penatua. Saudara, tidak ada ayat yang menyatakan bahwa pelayanan kesembuhan itu adalah milik pendeta. Tidak. Ya, semua kita punya otoritas. Jadi kalau ada yang sakit, ya jangan tunggu pendeta datang, keburu udah parah nanti sakitnya. Langsung layani. Kita punya saudara, ini yang kita, dan yang keempat, usaha. Mau kita menjadi bahwa bisnis ini abu-abu.
Padahal tidak. Justru di mana ada, ini adalah ladang kita. Ini adalah penginjilan buat kita sebenarnya. Ya, ada banyak buku-buku yang menulis, meyakinkan kita bahwa misi kita, bisnis kita, itu adalah ladang di mana kita menjadi berkat. Jadi tidak ada dikotomi antara hal yang sakral dengan yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Kadang orang berpikir begini, wah menghitung uang di gereja rohani deh daripada menghitung uang dengan jujur di kantor begitu. Menyapu halaman gereja lebih rohani daripada menyapu atau membersihkan di tempat kerja atau di rumah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga gereja menghitung kolektor dengan hati yang menggerutu, toh ini gak jadi berkat. Tidak ada dikotomi, Bapak Ibu. Kita lebih banyak ada di marketplace daripada di gereja hari Minggu. Itu pun cuma 1 atau 2 jam. Tapi setelah itu, dari Senin sampai dengan Sabtu, maka kita ada di marketplace, tempat kerja kita, Bapak Ibu Saudara. Justru disitulah kita harus menjadi terang dan garam. Dunia bisnis yang katanya abu-abu, tidak. Justru kita hadir untuk kita punya, sebentar ya, tekad agar bisnis itu menjadi ya menjadi benar di hadapan Tuhan. Nah, banyak dulu berpikir, ya ini tadi pola pikir lama dan pola pikir baru. Nah, ada yang berpikir pelan-pelan satu-satu. Iya, Rosa. Nah, pekerjaan adalah dunia, ini pola pikir lama. Pekerjaan itu dunia sekuler, gereja dunia rohani. Tapi sekarang semua segi kehidupan, baik pekerjaan, profesi, keluarga memiliki arti rohani. Jadi melayani Tuhan tidak mesti jadi pendeta. Ya. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, jujur, integritas, apalagi melakukan 4 pekerjaan besar yang Tuhan mau percayakan kepada kita, maka kita akan menjadi terang dan garam. Katakan bersama dengan saya menjadi terang dan garam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ada yang berpikir begini, tugas utama pebisnis yang nggak full time itu untuk cari uang aja untuk mendukung pelayanan. Pokoknya aku datang ke gereja titip persembahan lah, pokoknya saya kasih uang lah, beres seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tugas utama para pemimpin-pemimpin bisnis itu juga adalah menggembalakan bawahan mereka, menjadi hamba Tuhan di tempat kerja. Katakan bersama dengan saya hamba Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang berpikir begini, kalau namanya hamba Tuhan itu kan pendeta, evangelis, dan lain-lain. Orang-orang yang berbicara di mimbar dan full time di gereja, begitu. Tidak. Saudara, hamba Tuhan adalah setiap umat Tuhan yang menyadari perannya untuk menggarami dunia ini. Saudara, kami melayani di marketplace. Tugas kami adalah menyadarkan bahwa marketplace ini sangat penting bagi Tuhan. Saudara, iblis itu takut loh. Kalau dalam gereja, wah semuanya ada pujian penyembahan, ada doa puasa. Wah, iblis gemetar. Tapi iblis mencari kemana? Dia akan keluar di luar tembok gereja. Dia akan datang di pemerintahan, dunia bisnis, dunia pendidikan. Ya, nah disitulah peran kita anak-anak Tuhan yang ada di Markis untuk kita menjadi terang dan garam. Dan yang ketiga dan yang keempat, pola pikir lama, bisnis, politik adalah dunia kotor kita anggap. Pelayan gereja tidak boleh terlibat dalam dunia usaha yang lain. Saudara, perhatikan bisnis, politik sama dengan pekerjaan atau profesi lain. Tempat mengekspresikan karya Allah. Saudara, makanya di sekolah teologi ada mata kuliah politik. Bapak. Karena memang anak-anak Tuhan itu harus menjadi berkat pun dia ditempatkan. Saudara, hari ini mari kita memiliki satu paradigma ya di dalam untuk kita boleh senantiasa menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu,
Mengapa kita bisa mampu melakukan ini? Tentu karena kita menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan, kita harus punya kerinduan untuk meminta penyertaan Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Nah, melalui kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara, ada saat ini MOR bekerja sama dengan Hagai. Ya, Hagai ini adalah untuk jadi mengajak marketplace teman-teman yang mungkin ada di JOM untuk bisa mengikuti seminar daripada Hagai Indonesia ya, area ini tanggal 16 sampai 18 Agustus. Duta, Bapak Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti training ini selama 3 hari ya. 3 hari di area Duta, dan saudara akan dibekali dengan model kepemimpinan, manajemen Alkitabiah, training, bagaimana kita mencapai performance di dalam pekerjaan, dalam usaha kita yang sesuai dengan Alkitab. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ayo ya, kalau mau daftar, boleh menghubungi nomor di layar ini ya, juga yang ada Zoom bisa mengikuti training ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai closing kepada kita pada siang hari ini, mari yang pertama, kita terpanggil untuk melakukan perkara-perkara besar, menjadi saksi Kristus. Katakan bersama dengan saya, menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kita terpanggil melakukan perkara besar untuk melakukan pemulihan pribadi dan keluarga. Yang ketiga, kesembuhan dan memuji. Yang kita terpanggil juga untuk membawa marketplace ini melangkah dalam tuntunan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita? Mereka berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi hal ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan hatiku ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Nanti di ibadah hari Tuhan mengingatkan setiap kita, sekalipun kita dalam pekerjaan, bukan dalam dunia rohani, tetapi Tuhan mau setiap kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau mempercayakan kepada setiap kita yang ada pada siang hari ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, dan Tuhan akan menyertai kita. Biar setiap kita boleh mengalami kerinduan untuk mau menjadi berkat dalam pekerjaan dimanapun kita berada. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meskipun di waktu yang singkat ini, tapi kami percaya Bapa, benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Teguhkan iman kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, menjadi pribadi yang mampu memulihkan pribadi-pribadi yang berbeban berat, memulihkan keluarga-keluarga yang mengalami masalah Tuhan, lewat perkataan dan perubahan daripada hidup kami. Mampukan kami juga Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu
di mana orang yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang berbeban berat diberi kelegaan. Berkati setiap kami di dalam dunia usaha, baik kami yang ada di dalam pendidikan, dalam dunia pemerintahan, keuangan, di dunia seni, di dunia musik. Tuhan berkati setiap kami, pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami satukan hati kami untuk kami meminta kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti mengampuni orang dan kami dari yang jahat, karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiranmu ke surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat yang ada di tempat ini dapat mengisi amplop persembahan yang ada di kursi setiap saudara. Masukkan di kotak. Dan bagi Tolong Pak Alwi. Meeting Anda dapat menikmati makan siang bersama-sama. Selamat siang. Foto kita ya. Kalau foto kemarin, ada. Oh belum masuk. Belum masuk ya. Aduh nanti kita masukin. Kalau Kak jangan